kita ada di rumahnya Gea sekarang. Hai, Gea nyapa dulu dong. Di vlognya Kak Elisa. Halo teman-temannya Mbak Elisa. Gea lagi apa nih? Lagi di dapur. Nah, kita lihat keributan di sini. Pertama-tama di sini ada Mbak Yayu. Kita kenal dulu Mbak Yayu. Bu Yayu. Onti Yayu. Onti. Yes, nih tadi tim rajang-rajang dan pengupas bawang. Sekarang lagi nyiapin apa Bu Yayu? Nyiapin singkong keju. Oh, singkong keju. Nih, ini Bu bosnya. Gea. Kakak Gea. Kurang lah ya Mbak Yu, sore ini ya? Sore ini. Ayo semua ya. Wes. Sore ini. Ini ada Abang Somat. Ya, ini koki kita. Oke, ini lagi cari solusi buat daging. Solutif. Ya, selotip karena tadi dagingnya trouble. Putus. Di sini. Ini sekarang Daging aja putus. Dadi wong kuwi mbok sing solutif. Ngono lho. Ngerti ora? Iya. Mbak artis. Mbak artis view loh itu. Iya dong. Mbak artis view. Kalian Tambah tahu, sering. kalian harus lihat ini Mbak artis yang di apa pohon apa sih pengantin Salatiga ya. Kalian yang belum lihat nanti aku linkin ke situ. Cilik. Nih, ini tadi padahal dia maca nggak bisa masak, sekarang dia katanya jadi masak. Jago masak, katanya biar solutif. Kuningnya Pak udah. Ini saya meresapi kerjaan saya yang lama, yaitu menjadi seorang bakul sate. Nih, saya nusui lagi. Mas Santi bocor. Oke, yuk kita langsung ke, ini udah malam, udah semakin hangat, semakin panas ya. Oke, kita bersama kedua otak dari Gedruk Militia. Ya, kita kenalkan dulu ya otaknya Gedruk Militia yang sebelah kanan saya, kanan kiri saya yang pertama. Ya, ini adalah Mas Dika. Ini adalah crazy rich-nya kemarin. Ya semalam lah ya, graduate semalam. Iya, kalau kalian bisa mampir di Sego Kebul atau Sego Bakar Kebul atau Kopi Temen di Kopeng, tempat Mas Dika. Sebelah lagi, kirinya lagi ada Mas Adit. Ya, tukang buat kopinya. Yang dikasih tas. Ya oke. Ini sebenarnya awal pertama atau udah yang keberapa untuk main dari ke video klip ya, arah video klip lagu. Ini kita sambil tanya-tanya nyantai ya. Oke. Kalau video klip lagu ini ke 6 itu selama pandemi. Jadi sebenarnya di awal pandemi ada semacam tantangan dari diri kita karena sebelumnya lebih seringnya bikin film ala-ala lah ya. Terus Film pendek ya seringnya?
Pendek, panjang. panjang. Terus di awal pandemi nggak ada kerjaan. Yang kita omongin waktu itu adalah belum pernah bikin video klip nih. Jadi di awal pandemi bermula dari memulainya dengan membuatkan video klip rekan musisi Salatiga yang juga terkena dampak pandemi. Nah dari situlah mulai oh gini nih tentunya bikin video klip. Maka begitu ada tawaran dari KL kita langsung oke lah ya, oke. Gas, padahal ya bayaran juga kota. Loh, ini totalitas. Totalitas Penting banget. gawe. Ini jujur aja, kemarin awalnya tuh aku cuman bilang, bisa nggak nih kalau misalnya cuman bawa kamera 2 orang aja nih kayak gitu, naik motor terus kita ambil aja syuting kayak gitu. Iya. Bisa nggak? Ternyata nggak segitunya juga, Iya. harus banyak banget properti yang disiapin. Betul. Kenapa kedua orang ini, Mas Dika maupun Mas Adit, butuh totalitas buat ngerjain itu? Masa karepe wae bisa saja nih atau? Ya, yang biasa kita lakukan tuh walaupun nasi kotak atau nasi bungkus itu kita tetap total. Karena total ini menguji kemampuan kita juga. Maksudnya semakin kita eksplor, semakin gali lagi itu pasti akan ada pengalamannya gitu. Nggak cuma nasi kotaknya. Iya kan? Ya karena dari namanya kan juga Gedrugs Milisia ya, kan? Iya. Kita walaupun apapun yang terjadi Militan pokoknya. militan tetap berangkat full Iya. power itulah. Ya, jadi kenapa waktu itu yang dibawa juga cukup lengkap karena wah ini belum sampai materi mungkin. Jadi karena nggak ada briefing apapun gitu, nggak ada kisi-kisi lokasi, nggak ada kisi-kisi. Kita minta foto, kita minta apa, nggak ada bocoran apa-apa. Jadi ya kita persiapkan segalanya termasuk stuntman mungkin. Kita bisa bawa semuanya. Jadi kita ditempatkan dimanapun kita akan menyesuaikan gitu, tapi dengan alat yang sebisanya kita bawa. Itu sih. Terus pertama kali karena ini bener-bener blank, nggak ada ide apapun. Ketika ketemu sama lagunya, ketemu sama lokasinya, apa yang jadi perasaan Anda berdua? Mungkin Iya. Copyright. Jadi waktu pertama kali denger lagunya, wes kayak video klip KL, oke. Yang kita bayangkan pertama mungkin lagu-lagu kekinian lah ya, Jawa-Jawa kekinian. Ternyata tidak sama sekali. Ambiar-ambiaran. Full klasik. full klasik ya. Kan udah terlanjur bilang oke, wes jalan. Gitu. Terus kita membayangkan lokasinya masih berharap akan ada semacam apa ya, gebyok-gebyok atau apa gitu yang bisa dimainin. Ternyata rumahnya lebih cocok buat sinetron. Indosiar. Jujur aja, aku dapat rumahnya itu Hamin 1 ya. Cari diskon. Itu gila sekali ya. Jadi ini benar-benar milik Tia. Akut. Jadi waktu itu yang menyelamatkan kita adalah ada garasi kosong. Iya. Terus pasang kain hitam sebisanya begitu, sambil ambil teh di dalam, sambil di luar mikir keras ini setelah ini mau dibawa kemana, yang melatih Renonce ini kan. Ini untuk melatih aja dulu. Terus Renonce. konsepnya juga pakai paes dan Ya. dandan gitu. Terus bagaimana otak kalian mulai ini ya, ngeblend gitu? Jadi kalau yang melatih Renonce itu kan kita menyikapi karena lokasinya juga tidak memungkinkan untuk hal-hal yang lebih gitu. Terus urutan prosesi juga ternyata tidak sama seperti yang diomongkan awalnya. Siapa yang buat melatih itu ternyata berubah-berubah lagi gitu. Maka yang bisa dilakukan adalah melalui banyak shot close up. Karena shot close up ini memberikan rasa lebih dekat ke talentnya, lebih detail lagi, lebih detail. Karena kita kalau ambil lebih lebar rusak gambarnya. Sana sini ada banyak hal yang ya gitulah. Intinya kita harus tetap bisa ambil sebisa mungkin ya, karena lokasinya begitu, ya bisanya begitu. Jadi waktu setelah melatih Renonce, kita bikin draft, terus bikin teaser sama Adit, diselesain editingnya, dikirim, responnya apa. Karena kalau yang diharapkan adalah gambar-gambar yang terang, tentu kita gagal. Tapi ternyata itu nggak meleset dari yang diharapkan sama KL, jadi ya alhamdulillah kita merasa sukses. Yang penting merasa sukses. Aduh, merasalah sukses. Kemarin kan aku juga, ya ini jujur aja tuh spontan terus ya ide-ide. Mas bisa nggak ini kalau misalnya aku ini emang ala-ala wedding, tapi jangan sampai ini kayak video wedding. Gimana caranya? Ini Mas Adit mungkin ada ini. Oh ya, kalau itu sih apa ya?
pertama juga kaget ketika sudah di on the spot, nah, bilang kalau jangan kayak video wedding. Nah ini kita mau ngapain lagi? Kan jadi harus otak-otak lagi. Oh ternyata kita dapat sesuatu yang unik ya, itu prosesi pemasangan paes itu kan membuat wanita menjadi yang terbaik, menjadi putri sehari itu kan. Nah, kita makanya kita olah aja nih proses masang paes dan sebagainya dari nol sampai menjadi dandanan pengantin. Itu kita mengibaratkan bahwa sang wanita ini menanti sang laki-laki datang untuk menjadi diperistri itu kan. Jadi kita dapat feel-nya dari ya, situ. kerasa banget akhirnya. Jangan lupa bagaimana video wedding kalau cowoknya nggak boleh kelihatan. Ya gimana kita bikin video wedding tapi cowoknya nggak boleh kelihatan. Sensor full. Itu uniknya ya, soalnya sampai sekarang masih Mbak itu pengantin cowoknya siapa ya, itu yang bikin tetap anget ya, jadi videonya stay anget tuh karena itu. Ternyata benar kalau cowoknya nggak dikeliatin akan masih tetap anget kan. Gitu. Iya, terus soal editing nih, pasti itu banyak buang video ya. Pemilihan video yang sampai kerasa, maksudnya ini bener-bener ya, akhirnya aku ketika nerima videonya, wah ini udah sesuai banget sama yang aku maksud. Soalnya aku emang pengen ceweknya itu bener-bener kelihatan menanti, tapi itu cuma lewat gambar. Gimana nih biar tersirat gitu. Nah pasti dari sekian itu filtering videonya susah. Nah gimana nih waktu editing? Kalau editing sih mungkin apa ya, itu prosesnya yang lebih lama daripada Sambungan Cidalu, karena kita mempermainkan perasaan seorang wanita nih. Mempermainkan perasaan wanita. Jadi kan kita harus menggambarkan itu. Ahli mempermainkan. Menggambarkan. Tapi pas syuting juga kita mempermainkan wanita. Wah. Jadi kita dapat gambarnya semua gitu. Terus akhirnya kita harus milih nih start dari mana gitu kan. Nah, itu juga perdebatan panjang, pasang, bubrain lagi, bubrain lagi. Akhirnya udah ini kita kayaknya udah mentok di sini nih. Terus kita tes nih, ya, kita render, kasih KL. Oh, ternyata sesuai dengan kemauannya ya. Untung lah itu. Jadi kalau di editing yang saya lihat yang sangat terasa adalah ini bikin video klip 8 menit. Sing ono jenenge bowo segitu panjangnya. Dan udah mematok nih, ini bowo, setengah bowo, terus ini harus gambar ini. Ternyata setelah ini disusun, depannya kelihatan megah, belakangnya amburadul. Maka geser lagi ya, itulah yang menyita waktu di editing karena itu. Bowonya hampir 4 menit. Iya, Ya kan? seimbang sama lagunya. 4 menit gitu. ya jujur ini kan kali pertama kami bikin video klip yang apa itu bowo kita nggak tahu. Ditanyain artinya aja. Arti lagu ini apa? Itu ya malah maleh. Wah itu. Gila. Wah keren ya, Tapi seru. Iya seru. Terus gimana setelah tahu responnya? Ternyata 1 minggu 50.000 penontonnya. Woi, rasanya iya nih. Yang segera dirasakan adalah membuat karya, karena kita menganggapnya ini karya ya. Terlepas apapun ini kan ini sebuah karya. Karya ini dinikmati oleh begitu banyak orang dan begitu banyak yang memberikan apresiasi. Walaupun toh ini pasti faktor besarnya KL, tapi kita sebagai pembuat video ya turut bangga lah ya. Kita bisa bikin video klip yang akhirnya bisa ditonton sekian puluh ribu sampai saat ini. Luar biasa, aku sendiri juga sangat puas. Jujur aja untuk melatih Renonce, aku seneng banget sama videonya. Bener-bener yang aku gambar dari pertama kali, bener-bener ya aku mau cover lah yang namanya lagu Melatih Renonce tapi dengan konsep yang berbeda. Aku gak sengaja ternyata dipertemukan. Tak aja ini satu orang yang membuat aku mempertemukan dengan mereka. Aku siapa? Tukang bikin kopi. Saya tukang bikin kopi, tukang bawain tas. Dia itu Jadi official dia- dadakan always. Perantara komunikasi yang tidak terlalu lancar. Iki piye bleh ora? Tentu ada
ada juga nih di sana tapi ayo guys sini yuk sini. Ayo Pe. Light Pro. Iya gitu. Itu kan tentang melatih Rinonce ya, akhirnya dari awal sampai akhir jujur aja ini untuk ya tadinya yang dicipta apa, yang diinginkan apa, dicoba digali apa, akhirnya ketemu dan ya ini benar-benar menurutku itu sukses untuk karyanya kayak gitu. Pelatih Rinonce luar biasa. Soalnya dari orang-orang pun ngerasain yang harusnya itu membosankan ya, harusnya itu membosankan dan orang biasanya males dengerin langgam. Ternyata faktor video itu juga sangat mempengaruhi orang jadi stay nonton, terus menikmatinya jadi dua, ya audio ya visual gitu. Wah keren. Oke, kita lanjut ke yang sesi 2. Yaitu Serius. Sambung Wanci Dalu. Wah, ini versi yang berbeda lagi. Karena ini ya, jadi teman-teman kalian harus trauma trauma ya. Soalnya ini emang syutingnya 2 hari langsung. Jadi yang pertama malam itu kita sampai jam berapa sih? Jam 12 malam rap beres-beres sampai jam 3. Iya aja. Jam 3 baru tidur, terus habis itu kita lanjut untuk jam 10-an kita ke TKP ke rumahnya Mbak Wahyu kayak gitu. Nah di waktu itu nih kedua sutradara nih harus ngeblend otaknya untuk mau gimana nih besok gitu. Gimana nih yang kalian rasain waktu di malam? Oh di malam itu? Baru selesai terus besok mau ngapain? Kalau besok mau ngapain udah nggak dipikir ya, sing melatih Rinonce juga kita nggak mikir besok mau ngapain. Cuman yang jelas kalau yang kedua ini sama sekali berbeda dengan yang pertama. Yang pertama kan kita menonjolkan detail-detail yang ada gitu. Cuman kalau yang kedua konsep yang diinginkan dari KL itu berupa drama. Yang drama ini adalah penerjemahan dari lagu ini sendiri. Dan penerjemahan ini juga berubah-ubah lagi. Penerjemahannya beda. Kita sempat debat tuh waktu itu penerjemahannya ini gimana. Jadi ini kan akan menentukan iya drama ini berjalan. Tapi drama ini berjalan juga kita belum bisa menentukan selama kita belum nonton lewat ya. Ganggu ya. Drama ini kita nggak bisa menentukan gimana alurnya nanti kalau kita juga belum lihat pemerannya gitu. Termasuk apa itu penjual tape, imajinasinya tadi yang Afri tadi penjual tapenya seperti apa disampaikan ke kita, pikulan di awal pikulan tenanan ora gitu. Ternyata enggak gitu. Jadi daripada kita menebak-nebak dan berencana besok mau ngapain, ya kita mending cek lokasi sekaligus gitu. Sampai lokasi, ya langsung cerita apa Pi? Iya. Sampai lokasi ketemu yang namanya Mbak Wahyu dulu. Oh ini tokoh utamanya. Oke. Terus ada Pak Sumaryono yang suaminya Mbak Wahyu. Ternyata juragan tape bos, bukan jual tape pikul. Oke. Juragan tape pakai mobil. Jadi kalau kita mau melas ya, melasnya gimana? Ini juragan loh. Juragan. Sing melas aku malah. Iki piye lek gawe klip ayo melas. Itu jujur aja kita sampai lokasi tengah siang bolong, perlu kopi, ngantuk, tapi juga harus langsung segera menyikapi apa yang ditemukan di lokasi gitu. Terus maka yang segera dibutuhkan adalah pemeran utamanya, dan saya juga nggak tahu Mas Solikin seperti apa gitu. Makanya Mas Solikin, kalau Mas Solikin akan lebih ganteng dari Pak Sumaryono, repot nanti kita bikin ceritanya repot ya. Kita coba flip misalnya penjual tapenya Mas Solikin, terus dalangnya Pak Sumaryono. Ini drama ini nggak habis jalan, kan gitu. Maka begitu ketemu Pak Solikin, wah Pak Solikin begini, jadi oke, bisa berjalan gitu. Terus yang kedua adalah merespon tempat gitu, karena ada beberapa lokasi yang harus dicari dan dibatasi waktu juga. Kita segera menentukan lokasinya, rumahnya Mbak Wahyu dipakai. Kebetulan ada 3 rumah berjejer yang kita duga dalamnya akan sama. Wah ini tiga-tiganya sama repot karena nggak akan ada perbedaan rumah ini dan rumah ini, akan terlihat bahwa ini berjejer. Ternyata begitu masuk rumah sebelahnya, interiornya walaupun depannya sama tapi interiornya sama sekali berbeda. Masuk lagi belakang nemu dapur kotor itu dengan banyak singkong. Wah iki wis oke sih. Tapi harus menyingkirkan banyak singkong di situ karena kalau singkongnya terlihat terlalu banyak ya ini bos lagi bukan nggak ada melas-melasnya gitu. Karena kita harus
meletakkan tokoh Pak Sumaryono ini ke tokoh korban. Wih, Iya. korban. Padahal itu aslinya Pak Mariono itu malah dalangnya guys. Dalang. Bagi kalian nggak tahu, Pak Mariono itu malah dalang yang asli. Terus kalau Mas Solikin ya itu kan penanggung kayak gitu. Tapi di sini Pak Sumaryono ditempatkan sebagai penjual tabengnya kayak gitu. Dan gimana hasilnya setelah menemukan karakter Pak Mariono? Nah, yang menarik kita sangat terbantu dengan tokoh Pak Sumaryono ini yang ternyata saya sih menduga itu sudah pernah main film. Oke. Karena dia bukan langgeng ketoprak gitu, tapi nggak tak briefing, cuma Pak ini gini coba lihat ke sana gitu. Terus dia nggak dikasih motivasi gitu, tapi udah ada isinya gitu gerakan ini. Oke, ini mah sip. Masuk ya. Terus Mas Solikinnya yang celelean itu juga oke. Terus ada penabuh karena ada latihan itu juga. Harusnya sih minta lebih banyak, tapi adanya juga cuma 2, tapi bisa berjalan juga. Terus lagi-lagi ini urusannya adalah dibatasi waktu. Kita mulai setelah makan siang, mulai mikir maksudnya itu, mulai mikir setelah makan siang. Terus nanti harus selesai sebelum Terus ada kesepakatan bahwa kita harus selesai sebelum maghrib. Gitu. Maka di shotnya KL nyanyi cuma ada 1 di terakhir, itu di sawah belakang kampung, dan kebetulan ada 3 motor lewat. Isi. Terus soal ini sih, editing waktu SWD itu gimana Mas Adit waktu ngerasain editingnya kayak gitu, dari ya butuh berapa lama, terus kejutan-kejutannya. Hati-hati dulu ngomong. Oh iya. Kalau editing sih karena sedari awal waktu di tempatnya Pak Sumaryono itu kita sudah membayangkan alur cerita, jadi untuk itu prosesnya lebih cepat. Yang jadi tumpuan kami adalah kisah yang dibawakan oleh lagu ini kan sudah ada alurnya kan, jadi kami nyusunnya lebih cepat gitu. Terus yang menjadi kejutannya adalah ketika lagu ini katanya mau dirilis tanggal 20 gitu. Terus tiba-tiba dihubungi nih, ya, dimajuin bisa nggak? Oh, karena kita udah selesai gitu. Oh, bisa aja, tapi ada catatan nih, ada tambahan trompet. Ya. Oke. Begitu dengar, Itu dibahas. Oh, begitu dengar kita harus nata ulang nih. Ya, karena udah jadi tanpa trompet. Ya. Terus kita harus nata ulang lagi, kejar-kejaran sama waktu, dan untuk menambahkan alur ceritanya kita harus bikin pop up soal chattingan itu kita istilahnya gambaran chattingan orang demenan itu kan seperti apa sih kan ABG kita sama demenan. kita kan belum mengalami fase seperti itu kan, jadi kita harus membayangkan yang golokal. membayangkan apa yang diomongin sih. Nah, itu yang membuat tantangan buat kami sih. Untuk selebihnya kami udah, karena basic kami bikin film gitu kan, jadi kami udah cukup terbiasa dengan menggabungkan kisah-kisah untuk menjadi satu cerita. Oke, aku tanggapin dulu soal trompet nih. Kan kemarin tuh sebenarnya itu berapa kali ya? Ini besok kita bahas sama yang pihak yang bikin musiknya. Jadi waktu bikin itu susah banget, soalnya ini basic adalah lagu klasik ya. Lagu klasik itu kan istilahnya dicabut, dimasukin ke tempat yang baru kayak gitu, kayak istilahnya ini kura-kura ya, itu kurangnya diambil, masukin ke cangkang yang baru kayak gitu guys. Jadi pongpongan lah, gitu pongpongan. Masa kura-kura. ya, kayaknya kura-kura. Kura-kuranya saya Dragon Ball gitu. Itu makanya kemarin udah sampai kita ulang bikin remake itu sampai mungkin 3-4 kali ya. Jadi ini waktu ngerasain pengennya kayak gini, terus ganti lagi, kok jenuh, gimana biar nggak jenuh, bisa nggak diisi ini, nanti kita bahas lagi itu soal itu. Akhirnya sampai ke trompet itu juga udah di deket-deket itu ya, akhirnya dapat trompet, terus ada triulnya kayak gitu. Nah terus kembali ke konsep video,
akhirnya kan jadi kejutan ya. Betul. Nah, gimana ini Mas Adit bisa masukin akhirnya? Ini aku juga pikirannya sama ya. Mungkin di trailer ini aku juga bayangin nanti ini pasti gambar yang teng 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 gitu. Mas Adit gimana pemikirannya waktu masuk itu? Akhirnya Mas Dika juga ini. Jadi trompet itu hal yang tidak kita temui waktu guide di syuting. Maka gambaran yang udah pernah diobrolkan kemarin bahwa ini adalah preferensi musik seseorang gitu, bahwa waktu syuting kita mendengarkan SWD yang seperti itu megah gitu, terus tiba-tiba dimasuki sebuah trompet, nuansanya berubah. Iya. Kalau nuansa berubah maka konsep cuttingannya juga harus dirubah untuk menyesuaikan gitu. Itu sih. Terus setelah trompet itu dipasang, lagu yang pakai trompet dipasang itu sampai terngiang-ngiang musik piye sih pas bab iki kudu piye sih gitu. Tanpa ada komunikasi sama KL itu diputuskannya potongan yang tepat, walaupun kita jadi kekurangan gambar tapi ya itu harus dilakukan gitu. Itu H-1 yang harusnya kita masih punya waktu 11 hari tiba-tiba besok. Oke. Itu spontan banget. Pemindahan tanggal guys ya. Oke, itu jadi kayak gitu ya, bagaimana mereka akhirnya merespon, dan aku senangnya kenapa ini akhirnya dipikirkan ini sebagai karya kayak gitu ya. Jadi bagaimanapun kita berusaha maksimal di setiap bidang kita masing-masing. Nah terus aku jadi penasaran tentang bagaimana merespon tentang waktu di sana. Kan ini masyarakatnya, maksudnya orangnya nggak biasa acting terus ya, jadi biasa ngelihat langsung respon tempat kayak gitu. Ini ada kebiasaan kalian kayak gitu? Kebiasaan, bukan kebiasaan ya, kita ada sedikit pengalaman itu. Gedrugs Milisia ini kan bukan nama resmi, ini kan cuma nama grup WA teman-teman yang senang berkegiatan gitu di daerah sini gitu. Cuman kalau saya sama Adit kebetulan ada kerja atau tergabung di rumah produksi yang berbentuk yayasan sejak 2017 yang menggagas sinema rakyat, namanya Tumbuh Sinema Rakyat, yang digagas oleh Dirmawan Hatta, sutradara film itu. Nah di situ kita bergabung menjadi videografer sekaligus berlatih, yang kemudian di tahun ketiga ini kita sudah seperti mempunyai kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal yang selama ini kita lihat melalui Dirmawan Hatta gitu. Jadi Sinema Rakyat itu membuat film dengan cerita yang ada di rakyat, dengan pemeran dari cerita itu berasal gitu. Jadi misal kayak kemarin kita bukan artis ya? Bukan artis. Jadi kemarin diletakkan di situ, ketemu pemerannya seperti ini, oke, rumahnya ini, Sandrala juga langsung plek ada. Ini mempengaruhi jalannya cerita, itu udah kayak yang kita lihat melalui Tumbuh Sinema Rakyat gitu sih. Gitu ya. Betul. Jadi ya istilahnya kalau aku sama Dika itu mengistilahkan sudah biasa perang. Jadi Milisia. Datang di tempat nggak tahu apa-apa, yang penting kita harus siap nanti ambil gambar. Nah, jadi tapi nih apa sebenarnya kita gelar kain ini lagi. Pengaman andalan ya. kain kamuflase lah itu. Jurus terakhir. Jurus terakhir. Jadi itulah yang membuat apa ya? Aku sama Dika tumbuh menjadi sinematografer di dunia yang kecil ini. Jadi kan kami masih belajar itu ya. Jadi kita belum kayak itu orang-orang yang sudah punya karya besar-besar. Tapi aku sangat berterima kasih kepada KL, aku sama Dika sama teman-teman sama KL ketika diberi kepercayaan untuk ini nih, aku punya project, kita buat karya yuk bareng. Nah itu yang kesempatan luar biasa. Kesempatan yang luar biasa. Hal-hal seperti ini yang Jadi, membuat kita lebih berkembang lagi gitu. Jadi nggak sekedar aku buat filmku sendiri terus lihat karya ini seperti itu terus kita menjiplak dan sebagainya, enggak. Tapi dari sini kita punya tantangan baru nih, musik klasik, Jawa klasik yang istilahnya kalau buat anak muda notabene-nya kan membosanin gitu kan. Itu gimana sih caranya buat tidak membosankan? Satu kan pasti berangkat dari audio. Iya. Musiknya dibuat spesial. Ketika musik udah dibuat spesial, ketika ini ditayangkan di platform video, maka harus
menghasilkan gambar yang juga ikut spesial. Nah, Iya. itu yang menjadi tantangan buat kami. Bagaimana 8 menit lagu ini nggak membosankan. Nah, itu Iya. terima kasih Kak El Iya. udah mempercayakan. Ya, aku iya. juga benar-benar. Aku benar-benar senang banget karena nggak sengaja banget ketemu, frekuensinya gatok langsung gitu istilahnya. Aku ini susah loh kayak gitu kan, aku pengennya kayak gini, gambar kayak gini, karena kalau aku misalnya nanggung sendiri nggak mungkin kuat, harus punya orang yang dia mungkin punya basic yang lain, makanya ini jadi vendor. Bisa nggak kita adu imajinasi istilahnya gitu, adu karya, kamu karya bagian ini, aku ada ide ini, bisa nggak ini dijadikan satu, kita bikin jadi suatu karya yang bisa dinikmati publik kayak gitu, akhirnya ketemulah kayak gini gitu. Boleh tanya nggak sama Kak El? Boleh. Kalau di aku Tekon. Kok maksudnya belum saling kenal dengan Gedruk Milisia inilah ya, dengan saya, dengan Adit itu. Kok ya iso percaya gitu, memasrahkan sebuah karya pertama, kalau boleh diomong ya, ini video klip pertamanya ke orang antah barantah yang dari gunung. Iya. Sebenarnya enggak, aku orangnya enggak ini sih tipikalnya. Aku barbar banget. Jadi Aku gini baik kalian. barbar tapi juga militia, istilahnya aku punya gagasan. Jadi siapapun yang akhirnya ditemukan, ayo kita kerja maksimal. Maksimalnya setiap orang kan beda-beda. Jadi maksimalmu dan itu akan memberikan warna tersendiri dalam karya itu kayak gitu. Nanti di situ kan juga ada maksudnya warnanya Mas Dika sendiri, warnanya Mas Adit juga ada kayak gitu. Jadi di situ akhirnya beradu. Nah, di sini sih yang akhirnya ya ini seneng banget karena tadinya nggak kepikiran sampai situ, wes baru-baru aja dicoba atau tapi akhirnya sampai sana, jadi senang juga gitu. Ya bodoh gini tuh. Yang penting Diani. Masalah gue kepiye? Urusan Gary. Ya kayak gitu sih, wah luar biasa. Pokoknya ini sebuah tantangan baru, karya baru. Semoga ini buat penggemar juga suka. Kemarin ya lumayan sih di luar ekspektasi, karena pemikiranku sih ya paling cuman pada nonton sedikit gitu, sedikit nggak apa-apa, yang penting pada menikmati, walaupun besok yang nyukain sampai tahun-tahun depan atau besok aku tua itu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ini pandemi tapi ada karya baru kayak gitu, dan di sini ternyata bisa terjadi demikian gitu. Wah luar biasa, thank you banget. Oke, sekarang kita mau kenalin dari personil Gedruk Milisia sendiri. Ini kan otak-otaknya. Waduh, mungkin Mas Dika sama Mas Adit bisa manggil siapa aja yang biasanya bantu-bantuin kalian kerjaannya. Blue Brindel. Yayu. Yayu ini kayak ibu rumah tangga. Kalau kita produksi dia yang menanyakan haus. Lapar, gitu. Terus dia ini suka gimmick ya. Ngomentari Komentar. lagi malah kayak acara. Wah. Itu buat acara TV. Terus ada Abri. Juga lah Abri itu. Ya juru komunikasi yang tidak lalu landas. Saya ini hanya penggemar. Ini. Iki kayak motivasi loh bahwa fans iso ketemu penggemar dan berkolaborasi, berkarya bersama. Woi, luar biasa. Iki fans. Saya tuh cuman sekedar penggemar biyen melu wayangan Rono Rene. Oh, aku saya ngerokok pas gue grup ini. Akhirnya Terus pengen foto Wender saben dino dijai curhat. wis. Kok curhat gitu. Ada momennya tadi. Terus gimana komentarnya waktu kemarin? Jreng banget. Jreng. Jreng. Oh iya, sebetulnya kalau Cika karo Kak Wening. Terima kasih buat Cika dan Mbak Wening. Mas Dika kangen. Jreng. Terus gimana kamu sebagai perantara? Kan kita belum pernah ketemu, aku Mas Dika, kalau Adit pernah tapi sama Mas Dika belum. Sebagai perantara, karena sebenarnya dua orang loh. Mereka di frekuensi yang sama, podo-podo atose, podo-podo. Tenang nih. Jadi apa sih nyerateni wong loro sing podo-podo atos. Aku kudu piye ngono lho. Loro foto lu ternyata. Ora atos. Mas Dika ora atos. Oh, Mas Cika. Masuk dulu Mas Cika. Ternyata ini dua orang sing bener-bener podo-podo militan, sama-sama apa sih? Sama-sama visioner tapi iya ya.
Mang menit ya, nah kita ini. Oh, buat 5 menit wis lho. Wis yo. Lah di 3 menit kok ya yuk lah. Next ini masih ada dua Ah, ini. kemarin yang dua kita anggota nggak gedung Smith, bawa ya. tapi Sini lah. Dan Sisil dan Sita. 2 menit lah. yang satu artis andalan, yang satu Sound system. tukang sound system, tukang lampu. Ini Pak, mau bu. Dia nembak buat YouTube. friend. YouTube PKL. Mau salam sama Mbak Triyu. Katanya mau salam-salam. Berat ini. Jadi lain kali kalau kita kerjasama lagi sama KL, kita bawa full tim mungkin. Oh, full team. Ada Sisil yang cita-citanya jadi videografer tapi Tidak. terus ada Bak yang biasanya Enggak kelihatan mukanya. ngopi, bikin kopi. Ya kita berenam. Yes. Jadi thank you Gedruk Smith ya. Kita kasih aplaus dulu. Kita punya karya-karya selanjutnya. Kata-kata terakhir buat Mas Bidah Musa di sini. Saya sangat senang. Enggak, kesempatan ini emang sangat berharga buat kita, buat berkembang lagi, buat Sisil yang masih mengembangkan dirinya lagi lebih jauh lagi, buat Bak yang masih sering nemeni Sisil. Aku nyeling kok bilang ya. Enggak lah, kontrol omongan ini. Enggak, buat kita semua ini pengalaman yang sangat berharga. Semoga kalau ada kesempatan lagi yang sudah saya omongkan, persiapannya harus lebih mantap lagi biar hasilnya lebih puas. Tapi terlepas apapun itu, kita dengan hasil kemarin kita sangat puas. Iya. Kalau aku sih apa ya? Jangan lupa bersenang-senang dalam setiap pembuatan karya. Oh, Itu aja. betul. Itu yang paling kunci itu. Oh. Nah. Next roadman gua harus kesini. Tak Ayo Tak kita menit kesini. lah. Sini ayah. Ini Draco Malfoy. Suko. Iya, mau komen? Enggak. Komen aja lah. Pokoknya jreng. Terakhir Jreng. kata kita sebutin aja Gedruk Militer Jreng ya. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Gedruk Militer Jreng.